Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Hit The First Case. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Shailesh Kolanu dan dibintangi oleh Raj Kumar Rao dan Sania Malhotra. Hit The First Case berkisah tentang upaya seorang polisi untuk mencari hilangnya dua wanita secara misterius. Salah satu dari wanita itu adalah kekasih polisi cerdas itu. Siapakah pelaku penculikan dan berhasilkah polisi jenius ini memecahkan semua teka-teki sekaligus menangkap pelaku pembunuhan? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya spesial di channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Vikram terbangun dari pingsannya. Ia berjalan sempoyongan. Vikram berteriak memanggil nama Susmi. Vikram menemukan Susmi, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena Susmi digembok di balik gudang. Vikram terbangun. Ia sedang berada di ruangan psikiater. Dr. Ritika adalah teman lama Vikram. Ia menyarankan Vikram untuk berhenti bekerja sebagai polisi. Vikram harus mencari pekerjaan lain karena Vikram saat ini mengalami stres pasca trauma dari sebuah kejadian buruk di masa lalu. Entah kenapa Vikram tidak mau berhenti bekerja. Menurutnya, ia hanya butuh obat penenang agar bisa kembali beraktivitas secara normal. Vikram adalah opsir polisi di wilayah Rajasthan, India. Ia adalah anggota kepolisian di unit yang dinamakan HIT, Homicide Intervention Team, sebuah unit yang menangani khusus kasus kriminal terkait pembunuhan. Vikram adalah seorang polisi yang cerdas. Suatu hari, ia datang ke TKP. Menurut informasi yang didapat dari seorang opsir polisi, jasad korban kemungkinan ada di area tersebut. Namun setelah 6 jam mencari, pencarian itu tetap gagal. Vikram datang ke area yang diberikan garis polisi. Ia memperhatikan jenis rumput yang ada di area tersebut. Kebanyakan rumput itu tumbuh sejenis dan terpisah dari jenis yang lainnya. Mereka seakan tidak mau menyatu satu dengan yang lain. Vikram kemudian meminta polisi mencari 3 jenis rumput yang berbeda, namun mereka tumbuh dalam satu lingkup area yang sama. Polisi mulai mengikuti instruksi dari Vikram, dan seorang polisi berhasil menemukan 3 jenis rumput yang dimaksud oleh Vikram. Mereka mulai menggali di area tersebut dan hasilnya luar biasa. Mayat itu akhirnya berhasil ditemukan. Dalam perjalanan pulang, seorang polisi teman Vikram yang bernama Rohit bertanya kepadanya, "Bagaimana kau bisa tahu lokasi mayat itu dikubur?" Vikram menjawab, "Rumput liar memiliki zat biokimia yang bisa membuat tanaman lain tidak bisa tumbuh berdampingan dengan mereka. Jika seseorang menggali tanah, maka zat biokimia dari rumput itu akan terurai dan hal itu memungkinkan bagi rumput lain dengan varietas berbeda bisa tumbuh bergandengan dengan varietas rumput lainnya." Itu sebabnya Vikram meminta polisi untuk mencari titik di mana 3 rumput dengan varietas berbeda tumbuh dalam satu area yang sama. Itu artinya tempat tersebut sebelumnya pernah digali oleh seseorang, dan tentu saja yang menggalinya adalah pembunuh. Neha adalah polisi yang bekerja di unit yang sama dengan Vikram. Ia menangani kasus kriminal. Bedanya, Neha bekerja di kantor, sementara Vikram adalah pekerja lapangan. Neha dan Vikram merupakan pasangan kekasih. Setelah kehilangan Susmi, Vikram sulit membuka dirinya untuk wanita lain. Neha tergila-gila kepada Vikram. Ia berhasil meluluhkan hati pemuda itu. Meskipun demikian, Vikram tidak pernah mau berbagi tentang kisah tragisnya kepada Neha. Ia selalu menghindar saat ditanya tentang masa lalu. Vikram mengaku belum siap membicarakan semua itu, termasuk tentang tewasnya Susmi.
Dokter Ritika meminta bantuan Neha agar berbicara kepada Vikram. Menurut sang dokter, Vikram harus berhenti dari pekerjaannya karena ia sangat tertekan akibat trauma di masa lalu. Jika Vikram tidak resign dari kepolisian, maka Ritika terpaksa mengeluarkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Vikram tidak layak menjadi polisi karena tekanan kejiwaan yang ia alami. Ketika Neha menyampaikan perihal resign kepada Vikram, Vikram mulai terpancing emosinya. Ia menganggap Neha bersekongkol dengan dokter Ritika untuk memecat dirinya dari kepolisian. Vikram mengaku akan menjadi gila jika ia berhenti menjadi polisi. Neha berusaha membujuk Vikram, namun Vikram tetap tidak mau berhenti. Neha kemudian menyarankan Vikram agar mengambil cuti panjang supaya Vikram bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu. Vikram tidak mau. Mereka berdua kemudian terlibat pertengkaran hebat. Pada akhirnya Vikram mengalah dan ia mengambil cuti panjang sesuai keinginan Neha. Priti meminta izin keluar rumah dari kedua orang tuanya yang bernama Mohan dan Laksmi. Orang tuanya memberikan izin. Priti berkendara melalui jalan tol dengan menaiki mobil berwarna merah. Di tengah perjalanan, mobilnya mogok. Seorang polisi bernama Ibrahim menghampiri Priti. Ibrahim menawarkan bantuan. Priti kemudian meminjam ponsel Ibrahim untuk menelpon kedua orang tuanya karena ponsel Priti lowbat. Priti meminta ayahnya untuk menghubungi montir supaya mobilnya bisa diservis. Setelah itu, Priti menumpang mobil berwarna biru yang melintas di jalanan itu. Sepertinya Priti mengenali orang di dalam mobil itu. Polisi Ibrahim tidak merasa curiga sedikit pun. Ia kemudian meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, orang tua Priti datang ke kantor polisi. Mereka melaporkan kasus kehilangan anaknya. Tuan Mohan curiga kenapa Priti bisa menelpon menggunakan ponsel Ibrahim dan setelahnya ia justru menghilang. Ibrahim menjelaskan semua kronologi yang terjadi, namun orang tua Priti seakan tidak percaya. Mereka memaksa Ibrahim untuk menangani kasus tersebut. Kepala polisi akhirnya turun tangan. Ia meminta bantuan polisi senior yang bernama Saini untuk menangani kasus tersebut. Saini dibantu oleh polisi Neha. Mereka memeriksa rekaman kamera CCTV, namun tidak berhasil menemukan mobil berwarna biru yang melintas. Padahal jalan itu hanya ada satu lajur, yang artinya tidak mungkin ada mobil yang bisa berbalik arah. Setelah hampir 2 bulan melakukan penyelidikan, Neha akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk. Neha bersiap memberitahu atasannya, tetapi Neha justru menghilang. 2 bulan setelah hilangnya Priti, Vikram mendapatkan panggilan telepon ketika ia sedang cuti. Neha dikabarkan menghilang dan tidak tahu di mana rimbanya. Vikram segera kembali beraktivitas. Ia meminta pada atasannya agar diberikan kasus itu. Namun atasan Vikram sudah terlebih dahulu melimpahkan kasus itu kepada polisi yang bernama Aksai. Aksai adalah seorang polisi berwatak jahat. Ia selalu iri dan berusaha untuk menjatuhkan Vikram. Kekasihmu menghilang. Ia menelpon berulang kali namun teleponnya tidak kau angkat. Kau tidak bisa menangani kasus ini Vikram karena kau adalah tersangka. Ucapan Aksai tidak digubris oleh Vikram. Selama liburan, Vikram memang tidak mau menjawab panggilan telepon dari Neha. Karena Vikram kesal, dipaksa Neha untuk cuti dari pekerjaannya. Bagaimanapun, Vikram menyesal telah mengabaikan Neha. Meskipun kasus ini dilimpahkan kepada Aksai, namun Vikram secara diam-diam tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus hilangnya Neha. Ia meminta bantuan Rohit untuk mengumpulkan semua berkas yang ada di kantor polisi dan diberikan kepada dirinya. Pertama, Vikram mendatangi rumah kekasihnya Neha. Di sana tidak ada tanda-tanda jika Neha akan pergi jauh. Vikram juga tidak menemukan adanya tanda-tanda pembobolan maupun perlawanan yang dilakukan Neha terhadap pelaku penculikan. Vikram hanya menemukan bau parfum yang sangat mencolok dan bau parfum itu bukan berasal dari bau parfum Neha. Setelah itu, langkah selanjutnya, Vikram mendatangi polisi Ibrahim yang menjemputnya menggunakan sebuah mobil. Di tengah jalan, Ibrahim singgah di sebuah bengkel dan bertemu dengan montir yang bernama Fahad. Setelah mengambil motornya, Ibrahim dan Vikram berboncengan menuju ke rumah Ibrahim. Menurut keterangan Ibrahim, ketika mobilnya mogok, Priti masuk ke dalam mobil berwarna biru. Hanya saja Ibrahim tidak melihat pengendara mobil tersebut. Vikram mendatangi rumah orang tua Priti. Ia memeriksa mobil Priti dan kembali Vikram mencium bau parfum yang sangat menohok. Dan bau parfum ini sama dengan bau parfum yang ada di rumah Neha. Itu artinya penculiknya adalah orang yang sama.
Di rumah Priti, Vikram mendapatkan informasi penting, yaitu Priti ternyata adalah anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Priti kemudian diangkat oleh sepasang suami istri kaya, namun pasutri ini tidak punya anak. Sayangnya, orang tua angkat Priti, keduanya tewas dalam kecelakaan sebuah pesawat. Priti kemudian diangkat menjadi anaknya oleh saudara dari ayah angkatnya, yaitu Tuan Mohan. Tuan Mohan memiliki istri yang bernama Laksmi. Priti berteman baik dengan wanita parubaya bernama Sila. Menurut keterangan Sila, Priti sering curhat kepada dirinya. Sila adalah janda anak satu, namun Sila tidak tinggal dengan anaknya karena hak asuh anaknya jatuh ke tangan mantan suaminya. Sila sering dikucilkan oleh tetangganya. Mereka mencibir Sila dengan gosip-gosip murahan. Sila dianggap sebagai sebuah aib dalam masyarakat. Priti mempunyai 2 orang teman di kampusnya, yaitu Ajay dan Ekta. Menurut Ekta, Priti adalah anak yang baik dan ramah. Semua orang menyukainya. Di kampus itu, Priti hanya punya satu musuh, yaitu Pak Dekan. Dekan Priti tidak menyukai Priti karena ia sering menggunakan pakaian seksi di kampus. Selain itu, Pak Dekan juga tidak mau Priti berteman dengan Ajay karena Ajay adalah mahasiswa yang suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba. Ajay sendiri saat diinterogasi mengaku jika ia dan Priti hanya sebatas teman biasa. Mereka tidak pacaran. Suatu malam, Vikram berhalusinasi. Vikram teringat akan momen kebersamaannya dengan Neha. Neha berteriak histeris ketika selendangnya terbakar api. Melihat kobaran api itu, Vikram auto teringat akan masa lalunya ketika ia melihat kekasihnya Susmi dibakar oleh para penjahat. Vikram datang ke sebuah bar yang sering dikunjungi oleh Priti. Ia melihat seorang bartender yang wajahnya mencurigakan. Vikram menghampiri bartender tadi untuk mengajaknya ngobrol. Namun bartender tersebut mendadak kabur. Vikram dan Rohit segera mengejar. Pemuda tersebut melarikan diri untuk meminta bantuan temannya. Ternyata pemuda itu melarikan diri karena di saku celananya ada narkoba. Saat ditanya tentang Priti, pemuda itu mengatakan jika Priti memang sering datang ke bar tersebut bersama seorang pemuda, dan pemuda yang dimaksud adalah Ajay. Walaupun gagal menangkap pelaku penculikan terhadap Priti, setidaknya Vikram berhasil menangkap pengguna dan pengedar narkoba secara tidak disengaja. Vikram menyusun siasat untuk memancing pelaku. Ia meminta orang tua angkat Priti agar melakukan ritual doa untuk keselamatan Priti dengan mengundang semua sahabat, keluarga, beserta kenalan Priti. Jika ada yang diundang namun tidak datang, maka kemungkinan mereka bisa masuk ke dalam daftar tersangka. Dan jika pelakunya berani untuk datang, maka gerak-geriknya pasti akan mencurigakan. Ketika acara sedang berlangsung, mendadak Sila berteriak. Sila menemukan secari kertas yang berisikan pesan mencurigakan. Sila menunjukkan kertas itu kepada Vikram. Adapun pesan yang tertulis pada kertas tersebut adalah, "Mayat ada di depan gudang raja." Vikram panik dan ketakutan. Ia takut jika mayat yang dimaksud adalah mayat kekasihnya Neha. Vikram kembali teringat akan insiden masa lalu yang menghantui dirinya. Kembali ke flashback di masa lalu, Susmi merasakan jika dirinya diintai oleh orang yang tidak dikenal. Ia memberitahu Vikram, tetapi Vikram tidak mempercayai ucapan Susmi. Ia yakin jika Susmi hanya berhalusinasi. Vikram bahkan bertanya kepada tukang kebun apakah ada orang mencurigakan yang datang ke rumah mereka. Namun, tukang kebun itu mengatakan bahwa ia tidak melihat siapapun di luar rumah. Untuk menenangkan kekasihnya, Vikram meminta Susmi mengkonsumsi obat penenang. Namun Susmi marah dan ia membuang gelas di meja itu hingga hancur berderai. Vikram terbangun dari pingsannya. Ia berada di sebuah rumah sakit. Ketika Vikram berniat keluar, ia dihadang oleh Aksai. Aksai tidak suka Vikram ikut campur kasus hilangnya Neha karena atasannya telah melimpahkan kasus itu kepada Aksai. Vikram tidak peduli dengan ucapan Aksai. Seketika atasan mereka datang dan kali ini kepala polisi itu berubah pikiran. Ia melihat jika Vikram lebih serius menangani kasus itu ketimbang Aksai. Aksai hanya menghalang-halangi upaya Vikram. Aksai terobsesi secara personal untuk menjatuhkan Vikram ketimbang bersungguh-sungguh memecahkan kasus dan menemukan Neha. Melihat keseriusan itu, pimpinan Vikram akhirnya melimpahkan kasus tersebut kepada Vikram. Vikram dan anggota polisi lainnya mencari mayat di depan gudang yang dinamakan Gudang Raja. Namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Vikram kemudian meminta seorang ahli poligraf untuk melacak tulisan tangan pelaku pada selembar kertas. Menurut ahli poligraf, tulisan itu tidak bisa dilacak karena menggunakan goresan pensil dan lebih menyerupai sketsa ketimbang tulisan tangan.
Vikram mendatangi Sila dan menanyakan kronologis bagaimana Sila menemukan kertas tersebut. Sila mengaku jika ia melihat benda itu tergeletak di atas lantai dan setelah membacanya ia segera memberitahu Vikram. Mendadak mata Vikram menangkap lukisan yang berbentuk sketsa wajah di rumah Sila. Ketika ditanya, Sila mengatakan jika lukisan itu adalah hasil karyanya sendiri. Vikram curiga karena teknik melukis yang ada pada lukisan itu mirip dengan teknik goresan pensil pada secari kertas yang ditinggalkan oleh pelaku di rumah ayah angkat Priti. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan, keesokan harinya Vikram menggeledah rumah Sila. Ia gagal menemukan petunjuk apapun. Tetapi ketika keluar dari rumah itu, Vikram menemukan sebuah mobil berwarna biru. Vikram auto teringat akan ucapan polisi Ibrahim. Sebelum menghilang, Priti masuk ke dalam mobil berwarna biru. Vikram memeriksa isi mobil itu dan ia menemukan beberapa lembar kertas di bagasi. Kertas itu bertuliskan kata-kata, "Mayat ada di depan gudang raja." Tulisan itu mirip dengan tulisan yang ditemukan oleh Sila. Itu artinya Sila adalah orang yang menuliskan pesan pada secari kertas dan meletakkan kertas itu di rumah Mohan. Sebelum melakukan itu, Sila terlebih dahulu berlatih menulis beberapa sampel tulisan agar ia bisa menghasilkan tulisan terbaik. Sayangnya, kumpulan kertas itu justru ditemukan Vikram. Vikram menangkap Sila. Janda satu anak itu diinterogasi oleh Vikram dan beberapa polisi. "Apakah kau menculik Priti dan Neha?" ucap Vikram sembari terbakar amarah. "Aku tidak menculik mereka. Aku bahkan tidak mengenali Neha," jawab Sila. Sila beralasan bahwa ia menulis pesan itu dan meletakkannya di rumah Mohan hanya untuk menarik perhatian orang-orang. Selama ini, Sila dicap sebagai janda yang tidak bisa berbuat apapun. Dirinya dianggap sebagai sebuah aib di masyarakat. Sila ingin menjadi pusat perhatian orang-orang. Dengan menuliskan kalimat itu, Sila berharap dirinya bisa membantu menyelesaikan kasus tersebut sehingga orang-orang tidak lagi memandang remeh Sila. Alasan Sila sepertinya sangat tidak masuk akal. Vikram kemudian memeriksa lumpur yang ada di depan gudang raja dan mencocokkannya pada lumpur yang ada pada mobil milik Sila. Luar biasa, hasilnya ternyata matching. Ketika ditanya, Sila tetap membantah. Vikram tidak percaya kepada Sila. Ia menyiksanya dan memaksa Sila untuk mengakui perbuatannya. Namun, Sila tetap teguh dengan pendiriannya. Ia tidak mau mengaku sebagai penculik Priti. Vikram tidak kehabisan akal. Ia menguji Sila dengan alat pendeteksi kebohongan. Sila menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan berdasarkan alat tersebut, Sila terbukti berkata jujur. Ia berbicara dengan tenang dan denyut jantungnya normal. Vikram masih tidak percaya. Ia meminta izin atasannya untuk melakukan tes terakhir dengan menggunakan narkoba. Permintaan Vikram dikabulkan. Sila disuntik menggunakan narkoba hingga ia teler. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Sila menyebut nama Neha. Setelah Sila menyebut nama Neha, Vikram benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya. Ia bertanya kepada Sila dengan cara yang kasar, "Di mana Neha?" Polisi segera menenangkan Vikram dan membawanya keluar dari ruangan itu. Mereka takut jika Vikram bertindak brutal dan membunuh Sila karena amarahnya. Tidak lama berselang, kepala polisi muncul dan memarahi Vikram. Ternyata dosis narkoba yang disuntikan Vikram berlebihan dan itu bisa membahayakan nyawa Sila. Alhasil, interogasi terhadap Sila dihentikan. Vikram meminta keterangan dari polisi Ibrahim untuk mengkonfirmasi mobil berwarna biru yang ada di rumah Sila. "Bukan pak, bukan mobil ini yang aku lihat. Ini jelas-jelas berbeda. Mobil yang ditumpangi Priti ternyata bukan mobil biru yang ada di rumah Sila." Tidak lama kemudian, Vikram mendapatkan informasi jika mereka menemukan mayat di gudang raja. Vikram begitu ketakutan. Ia terbayang akan kejadian di masa lalu. Kekasih Vikram yang bernama Susmi ditangkap oleh para penjahat dan ia dibakar di depan matanya, seperti adegan di awal film. Menurut hasil laporan forensik, mayat yang ditemukan di depan gudang raja adalah mayat Priti. Terdapat beberapa DNA berbeda yang ditemukan pada mayat itu. Di bagian kuku ditemukan DNA Ajay, teman sekampus Priti. Sementara pada bagian mulut korban ditemukan DNA Mohan, ayah angkat Priti. Dan pada bagian kaki ditemukan selai uban milik Saraswati, penjaga panti asuhan.
Selain DNA mereka, ada satu DNA terakhir yang ditemukan pada tubuh korban. DNA orang keempat ini belum bisa teridentifikasi. Mohan dan Saraswati segera diciduk. Mereka dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi satu persatu. Tetapi tidak ada yang mau mengaku. Polisi juga berniat menciduk Ajay, namun di saat bersamaan Ajay justru menghilang. Menurut informasi dari temannya, Ajay melarikan diri ke kampung neneknya. Vikram dan Rohit segera menyusul ke sana. Mereka menemukan Ajay dan temannya Banti di sebuah gubuk. Vikram dan Rohit segera menangkap keduanya. Ternyata mereka berada di hutan dengan tujuan menggunakan narkoba. Ajay dan Banti mulai diinterogasi. Menurut Ajay, ia pulang ke kampung neneknya supaya bisa menggunakan narkoba. Sementara itu, polisi mencocokkan DNA orang keempat dengan DNA Banti, namun ternyata hasilnya tidak matching. Vikram menduga Mohan, Saraswati, Sila, Ajay, dan Banti kemungkinan bersekongkol untuk membunuh Priti. Setelah kesulitan menemukan siapa pemilik DNA keempat, Vikram menangkap tersangka lainnya yaitu Sapna, istri Rohit. Vikram mencurigai Sapna karena wanita ini dulunya mengaku tidak mengenali Priti. Padahal menurut keterangan dari Saraswati, pemilik panti asuhan, Priti dan Sapna adalah sahabat karib sewaktu kecil dan mereka berdua tumbuh bersama di panti asuhan tersebut. Ketika ditanya, Sapna menjawab, "Aku tidak tahu jika Priti yang tewas itu adalah teman lamaku waktu di panti asuhan. Soalnya yang namanya Priti kan banyak. Lagi pula aku dan Priti sudah lama terpisah," bantah Sapna saat diinterogasi. Karena Sapna tidak mau mengaku, polisi kemudian memeriksa DNA Sapna. Namun ternyata DNA itu tidak matching dengan DNA orang keempat yang ada di tubuh korban. Oke Gilovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Priti dan penculik Neha? Apakah mereka orang yang sama? Dan apakah Vikram berhasil menyelamatkan nyawa Neha? Jika DNA orang keempat bukanlah DNA Banti, siapakah orang keempat yang DNA-nya belum teridentifikasi itu? Well, let's find out. Ketika kasus itu seakan menemui jalan buntu, seorang wanita bernama Isna datang ke kantor polisi. Isna mengaku jika dirinya diintai oleh seseorang di jalanan. Pelaku mengendarai mobil bermerek Ambassador berwarna putih. Isna curiga jangan-jangan orang itu adalah penculik. Vikram kemudian meminta Isna untuk memberikan keterangan terkait ciri-ciri pelaku. Vikram meminta seseorang untuk membuatkan sketsa wajah pelaku. Hasilnya ternyata mengecewakan. Isna mengatakan jika lukisan dari ahli sketsa wajah tidak cocok dengan wajah pelaku yang ia lihat. Vikram kemudian memeriksa kamera CCTV di pintu masuk tol, namun tidak ada mobil Ambassador berwarna putih yang melintas. Padahal jalur jalan itu adalah one way direction alias jalur satu arah. Mungkinkah para saksi berbohong? Ataukah pelaku memiliki trik tersendiri untuk mengelabui semua orang? Vikram terus memeriksa kamera CCTV dan pada akhirnya ia melihat sebuah mobil kontainer melintas. Vikram juga mengecek video rekaman CCTV 2 bulan yang lalu ketika Priti menghilang. Saat diperiksa, kembali mobil kontainer besar juga melintas di jam yang sama dengan insiden hilangnya Priti. Hanya saja karena piksel dari video CCTV itu rendah, wajah pelaku tidak bisa terlihat dengan baik sehingga sulit untuk dikenali. Tidak terlalu jelas alasan kenapa Aksai selalu membenci Vikram. Kali ini Aksai datang ke kantor polisi dan kembali menyindir Vikram. Vikram sudah tidak bisa mengontrol amarahnya. Ia menghajar pemuda itu. Dua polisi kemudian saling adu jotos. Polisi bantai polisi di kantor polisi. Sudah bisa ditebak pemenangnya tentu saja polisi Vikram. Ketika mereka berjibaku, ponsel Vikram terjatuh. Di saat itulah Vikram justru menemukan sebuah petunjuk. Foto pelaku seakan tampak familiar bagi Vikram, namun ia tidak bisa mengingat siapa dan di mana ia pernah bertemu dengan pelaku. Vikram berusaha untuk berpikir keras. Ia bergerak menuju ke arah balkon. Di luar hujan lebat dan tampak seorang polisi sibuk memperbaiki mobilnya di bawah guyuran hujan.
Bengkel. Nah, itu dia kata kuncinya. Wajah orang di foto itu adalah montir di sebuah bengkel yang pernah didatangi oleh Vikram ketika ia membawa Ibrahim ke bengkel itu. Vikram segera menuju ke sebuah bengkel untuk mencari montir yang bernama Fahad. Bengkel itu ternyata sudah tutup. Menurut tetangganya, Fahad tidak tinggal di situ. Hanya saja, tetangganya tidak tahu di mana rumah Fahad. Seketika, mata Vikram menangkap sebuah mobil ambasador berwarna putih terparkir di samping bengkel. Vikram segera menemui Ibrahim. Kebetulan Ibrahim tahu alamat rumah Fahad. Mereka segera bergegas ke sana. Ibrahim membawa Vikram ke rumah Fahad. Di sana, ia melihat sebuah mobil lainnya berwarna biru. "Nah, mobil inilah yang aku lihat waktu itu, Pak," ucap Ibrahim dengan penuh keyakinan. Mereka berdua secara diam-diam masuk ke dalam rumah yang memang tidak terkunci. Vikram mencari sesuatu dan ia menemukan parfum yang wanginya sama persis dengan yang ia temukan di rumah Neha dan juga di dalam mobil Priti. Vikram yakin jika Fahad adalah pelakunya. Seketika Fahad menembak Vikram dari kejauhan. Beruntung, tembakannya amatir dan meleset tentunya. Setelah itu mereka berdua saling baku tembak. Fahad terdesak dan ia segera melarikan diri. Vikram dan Ibrahim mengejar Fahad. Pada suatu momen, Vikram berhasil menangkap Fahad, namun kali ini Fahad melakukan perlawanan. Mereka berdua kemudian terlibat perkelahian. Fahad licin seperti belut dan kembali ia berhasil meloloskan diri. Vikram berniat mengejar, tetapi seketika petir menyambar sebatang pohon dan pohon itu terbakar di bawah guyuran hujan. Api yang menyala mengingatkan Vikram akan tragedi di masa lalu ketika kekasihnya Susmi dibakar. Susmi saat itu tewas terbakar di depan mata Vikram. Sekelompok penjahat bertopeng membunuhnya. Ketika Vikram tidak sadarkan diri, Ibrahim muncul di TKP dan menyadarkan Vikram dari ilusinya. Di saat itulah Fahad melepaskan tembakan ke arah Vikram, namun tembakannya justru mengenai Ibrahim. Ibrahim tewas seketika. Fahad kemudian menodongkan pistol ke arah Vikram. Ketika Fahad bersiap melepaskan pelatuk pistol itu, Aksai yang biasanya jahat mendadak menjelma menjadi pahlawan dengan menembak Fahad. Fahad tidak mati walaupun tertembak. Setelah dipaksa, Fahad akhirnya membawa Vikram menuju ke rumah pembunuh yang sebenarnya. Selama ini, Fahad dibayar oleh pembunuh tersebut untuk melakukan semua instruksi yang diminta pembunuh. Vikram tiba di alamat yang dituju. Ia turun dari mobil, sementara Aksai menjaga Fahad. Vikram masuk ke dalam rumah dengan berhati-hati, dan pada akhirnya seseorang muncul. Ternyata Rohit muncul dari lantai atas dengan senyuman seorang sahabat sekaligus kriminal. Vikram seakan tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun berkata, "Kenapa Rohit? Kenapa kau lakukan semua ini?" Rohit tidak menjawab Vikram. Ia mengambil pistol dan berniat menembaknya. Namun Rohit kalah cekatan. Ia tertembak di bagian kepala. Rohit tewas seketika di tangan Vikram. Di saat itulah Aksai masuk ke dalam rumah. Aksai juga tidak menyangka jika Rohit ternyata tega melakukan semua itu. Aksai kemudian naik ke lantai atas setelah ia mendengar suara seseorang. Ternyata Rohit menyekap Neha dan merantainya di kamar atas. Aksai kemudian melepaskan Neha. Mereka turun ke lantai bawah. Neha segera memeluk kekasihnya Vikram. Ketika mengkremasi jasad Rohit, Sapna menangis. Sapna berpura-pura seolah-olah ia tidak terlibat, namun Vikram menembak langsung Sapna dengan sebuah pertanyaan menohok. "Kenapa kau lakukan semua ini, Sapna?" Sapna tidak bisa berbohong lagi karena Neha mengetahui jika Sapna adalah otak dari kejahatan ini. Setelah terpojok, Sapna akhirnya mengaku. Ia terpaksa menjelaskan semua kebenaran di balik misteri kematian Priti dan penculikan Neha. Begini kebenarannya. Priti dan Sapna adalah anak yatim piatu. Mereka dibesarkan di panti asuhan yang sama, yaitu Panti Asuhan Saraswati. Ketika berusia 14 tahun, Sapna menyadari jika dirinya tidak normal. Ia sangat menyukai sahabatnya Priti. Suatu hari, Priti diangkat oleh pasangan suami istri mandul, dan pasutri itu membawa Priti pindah ke Amerika. Ketika orang tua Priti meninggal dunia, Priti kembali ke India dan ia dibesarkan oleh Mohan dan juga Laksmi. Setelah kehilangan Priti, Sapna begitu tertekan. Ia merasa kehilangan, separuh jiwanya pergi. Seiring berjalannya waktu, Sapna kemudian berkenalan dengan Rohit dan Rohit sangat mencintai dirinya. Mereka kemudian menikah. Meskipun demikian, Sapna tidak sepenuhnya mencintai Rohit. Ia seorang wanita namun terjebak dengan fantasi untuk mencumbui sesama jenisnya. Suatu hari, Sapna secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Priti di sebuah bar.
Mereka bertemu setelah sekian lama terpisah. Perasaan cinta Sapna kepada Priti kembali menggebu-gebu. Ia terus mendekati wanita itu. Dalam suatu kesempatan, Sapna menyatakan perasaan cintanya. Namun tentu saja Priti menolak. Sapna tidak menyerah. Ia terus mendekati Priti. Merasa terganggu dengan sikap Sapna, Priti berusaha menjauh darinya. Ia menutup semua akses terkait Sapna. Mereka tidak bisa bertemu lagi. Sapna merasa sedih dan kesal. Ia mencari cara agar bisa mendapatkan Priti. Kebetulan Sapna mengenali seorang montir yang bernama Pahat, dan Pahat ini sering meminjam uang dari Sapna. Sapna meminta montir itu untuk merusak mobil Priti dan menculiknya. Ketika mobilnya mogok, Pahat kemudian melancarkan aksinya. Ia mendekati Priti dan berpura-pura menawarkan bantuan. Setelah menculiknya, Pahat membawa masuk mobil itu ke dalam sebuah mobil kontainer dan berhasil melewati kamera CCTV tanpa bisa terdeteksi. Pahat membawa Priti menemui Sapna. Di sana, Sapna begitu bernafsu untuk menggagahi Priti. Namun Priti menolak. Kesal dengan penolakan itu, Sapna mendorong wanita itu. Dorongan itu membuat kepala Priti membentur benda keras yang membuatnya tewas di TKP. Sapna ketakutan. Ia secara tidak sengaja membunuh orang yang paling ia cintai. Seketika, Rohit muncul di tempat itu. Sapna terpaksa menceritakan semuanya kepada Rohit. Rohit sangat mencintai Sapna. Ia tidak mau Sapna masuk penjara. Rohit kemudian mengubur mayat Priti di suatu tempat. Setelah itu, polisi kemudian mencari Priti. Kasus ini ditangani oleh polisi senior yang bernama Saini dan didampingi oleh Neha. 2 bulan investigasi berjalan dan Neha akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Neha tahu jika penculik menggunakan mobil kontainer saat beraksi. Ketika Neha berniat menyampaikan informasi ini kepada atasannya, Neha justru diculik oleh Rohit dengan memanfaatkan jasa montir yang bernama Pahat. Mereka menyekap Neha di dalam rumah Rohit dan setelah itu Rohit bersiap mengurus kepindahannya ke luar negeri. Sebelum berangkat ke luar negeri, mendadak ibu Rohit tiba-tiba terserang penyakit. Rohit harus menunda keberangkatan mereka. Sampai akhirnya Vikram turun tangan untuk menangani kasus hilangnya Neha. Di luar dugaan, Sila mencuri perhatian orang-orang dengan menulis pesan menggunakan secari kertas yang menyebutkan jika mayat korban ada di depan gudang raja. Rohit memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan mayat Priti. Rohit memasukkan DNA para tersangka lainnya, yaitu DNA Ajay dan Mohan dan juga rambut Saraswati. Ia melakukan itu supaya Vikram mencurigai mereka. Rohit tidak sadar jika DNA dirinya ada di sana. Tidak hanya itu, Rohit juga mengambil sampel lumpur yang ada di gudang raja dan menempelkannya pada mobil Sila. Tipu muslihat Rohit berjalan sempurna. Namun, Pahat merusak semuanya. Pahat kesulitan keuangan dan ia berniat menculik wanita lain yang bernama Isna dengan tujuan meminta tebusan dari keluarganya. Sebelum sempat diculik, Isna merasa curiga dengan gerak-gerik Pahat. Ia kemudian lapor polisi. Kasus sempat buntu, namun akhirnya Vikram merasa dejavu setelah melihat kembali foto Pahat. Setelah diperiksa, yang ditemukan di jasad Priti ternyata matching dengan DNA milik Rohit. Vikram membaca surat wasiat sahabatnya Rohit. Di sana dituliskan jika suatu hari nanti, jika kejahatan Rohit terbongkar, maka pemuda itu akan menyerahkan nyawanya kepada Vikram. Ternyata pistol yang digunakan Rohit untuk menembak Vikram adalah pistol kosong tanpa peluru. Rohit dengan sengaja menggertak Vikram agar Vikram membunuhnya. Karena menurut Rohit, tewas di tangan polisi sekaligus sahabatnya seperti Vikram adalah sebuah kehormatan. Setelah berhasil menyelamatkan Neha, Vikram akhirnya lepas dari trauma masa lalunya. Neha kemudian bertanya, "Jadi, apakah kamu siap menceritakan semuanya, Vikram? Siapa orang-orang yang mengincar nyawamu dan kenapa mereka membunuh Susmi?" Belum sempat Vikram menjawab pertanyaan Neha, seseorang membidik Vikram dari kejauhan dan melepaskan tembakan. Beruntung, tembakan itu meleset, yang artinya ada serial lanjutan dari film ini, yaitu Hit The Second Case. Karena ada penjahat misterius yang masih mengincar nyawa Vikram. Dan film pun berakhir.